Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aslafana min khairi ummah ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah kanat siratuhu uswatan hasanah li jami'il bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, wabil khusus yang saya muliakan, Bapak Bupati atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh asisten 1 yang saya hormati. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita guru kita yang mulia Kiai Haji Faisal Maksum. Beliau selaku Ketua MUI Kabupaten Ketapang. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani dan rohani, dan semoga selalu eksis menyebarkan agama Allah di tengah-tengah masyarakat. Yang saya hormati, hadir Ketua DPRD, insya Allah sebentar lagi definitif, Bapak, beliau ini alumni pesantren, Bapak Ustadz Ahmad Soleh, karena pernah juga numpang makan di pondoknya Ki Maimun Zubair. Yang saya hormati, hadir di sini Bapak yang mewakili Damdim 1203, yang mewakili Bapak Kapolres, yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, dan yang terakhir ini orang tua kita, Bapak Haji Abdul Bad, beliau selaku Ketua Yayasan yang saya hormati, dan juga yang saya hormati Ketua Masjid Bapak Marwan Nur. Para hadirin wal hadirat, Al-Fakir tidak bisa menyebut secara satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat serta mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan kita menjadi insan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, ini terutama adik-adik, saya mohon pidato singkat ini disimak, nanti ada dopres untuk 3 orang. Kalau panitia tidak ngasih dopres, biar saya ngasih dopres. Apa yang menjadi pokok bahasan nanti akan menjadi sebuah bahan pertanyaan. Jika itu benar, maka dapat uang saku untuk pulang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pesanan dari panitia bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok tauladan dalam kehidupan manusia di alam yang fana ini, baik dalam aspek menata rumah tangga, dalam aspek hidup bermasyarakat,
menjadi seorang pedagang, petani, bahkan mengelola kekuasaan. Nabi Muhammad adalah sebagai contoh yang terbaik. Sehingga di dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam sebuah kitab yang tak begitu tebal, karangan Mbah Hasim Asy'ari, namanya kitab Irsadul Mukminin. I'lam anna sirata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hiya tariqun najah liman arada sa'adah fid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa perjalanan baginda Nabi Muhammad, sejarah kehidupan Nabi Muhammad adalah thariqah, adalah cara bagi orang yang ingin hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Kalau orang ingin sukses, hidupnya ingin baik, dalam keluarganya ingin damai, menata keluarga jadi harmonis, maka Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang ideal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Laqad kana lakum, betul-betul ada bagi kalian semua yang merasa manusia, mulai dari anak kecil sampai remaja, dari orang tua sampai kakek, nenek dan bapak, semuanya ada sebuah contoh tauladan di dalam jiwa baginda Nabi Muhammad SAW bagi orang yang ingin mengharapkan ridho Allah dan akhirat yang baik. Wa dzakarallaha katsira, dan selalu ingat kepada Allah dengan banyak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung contoh tauladan yang baik, adalah a'dhamus syifa' lin nufus. Nabi Muhammad paling agusnya obat bagi jiwa, menuntun jiwa kita yang tadi temperamennya sangat tinggi, emosionalnya, maka digiring oleh baginda Nabi Muhammad menjadi manusia yang proporsional, menjadi manusia yang toleransi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil bukan orang yang suka malas-malas. Dijelaskan juga dalam beberapa kitab, terutama di dalam sebuah kitab di madrasah, di pondok-pondok pesantren, ada namanya kitab Kholasah Nurul Yakin. Pada jilid pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi tak pernah mengenal ayah. Nabi Muhammad melihat matahari, tak pernah melihat sang ayah, dan ayahnya tidak sempat meninggalkan sebidang tanah dan setumpuk emas. Ayahnya tidak sempat meninggalkan ATM berisi juta-juta duit. Hanya dia ditinggalkan oleh sang ayahnya mendahului meninggal, dan dia berada di dalam rahim ibunya. Kenapa ini perlu diungkap kembali? Karena yang hadir ini banyak anak-anak, banyak para santri. Bagaimana menjadi hidup yang kreatif, bagaimana hidup yang mandiri, bagaimana hidup tidak menggantungkan kepada orang lain. Nabi Muhammad lahir tidak pernah melihat wajahnya dan tidak pernah mengurusi harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Memang tidak ada apa-apa. Kemudian hidup dengan ibunya selama 6 tahun. 6 tahun kemudian ditinggalkan oleh sang ibunya, hidup dengan kakeknya yang namanya Abdul Muttalib. Setelah 8 tahun meninggal juga kakeknya, maka diasuh oleh pamannya yang namanya Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Setelah itu dia menampakkan jati diri kepribadiannya, menjadi orang yang tanggap, menjadi orang yang mandiri. Apa yang dikerjakan seketika hidup dengan pamannya,
dia mengembala kambing. Mengembala kambing dan setiap hari tidak lain tujuannya hanya untuk memperoleh upah untuk sesuap nasi. Adik-adik sekalian, dari kisah ini penting kita kaji kehidupan baginda yang tak pernah melihat ayahnya. Perlu dilihat dan diteladani kehidupan kemandiriannya seketika dia ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh kakeknya, dan dia hidup dengan pamannya, tapi tidak dia menekan kehidupan kepada pamannya, tapi menjadi seorang pengembala kambing. Ingat bahwa mengembala kambing itu adalah sebuah tarbiyah, pendidikan yang paling besar untuk melatih jiwa. Maka Nabi Muhammad dikatakan a'dhamus syifa' lin nufus. Nabi Muhammad adalah obat bagi segala penyakit, penawar dari segala penyakit. Di masa kecilnya dia mengembala kambing. Orang mengembala kambing lebih repot ketimbang mengembala sapi. Orang mengembala kambing lebih repot daripada mengembala itik dan ayam, karena kambing sulit diatur. Ini menanda bahwa nanti akan menghadapi manusia sudah tangguh. Karena sejak kecil dia dibuat repot hidupnya menggembala kambing. Setelah menginjak sedikit dewasa, dalam sejarah dia pada usia 12 tahun mulai berdagang, dan bukan dagangan sendiri tapi adalah milik dari seorang kaya raya, seorang wanita yang namanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia berdagang, tapi berdagang bukan antara rumah ke rumah, bukan antara desa ke desa, tetapi dia berdagang antara negara ke negara. Padahal usia masih 12 tahun. Sebuah pertanyaan, anak-anak kita sudah sering dicekoki tentang kehidupan kreatif. Putra siapa, anak siapa, usia 12 tahun sudah berani membawa jajaan, membawa dagangan antara desa ke desa, antara kabupaten ke kabupaten. Padahal sudah dijejali pendidikan kemandirian. Ayo contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak kecil dia malah berdagang dari Mekah ke negara Sam ke Syria. Dia membawa dagangan orang, tidak lain hanya untuk kehidupan, untuk menata kehidupan agar dia menjadi seorang mandiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian mengulang lagi pada usia 25 tahun. Dia berdagang lagi. Setelah berdagang dia dari Mekah ke negara Sam, ke beberapa negara seketika negara Arab. Kemudian pulangnya mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Perdagangan yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kedua kalinya dalam ilmu ekonomi syariah menggunakan akad khiyar. Apa akad khiyar itu? Adalah dia kalau bahasa proyek adalah akad lelang. Ini kalau di pemerintah nanti akad khiyarnya transparan, akad lelangnya transparan, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara akad khiyar? Maka dia menawarkan barang itu dan diberikan kepada penawar yang lebih tinggi. Ini kalau dalam pemerintah namanya lelang. Kalau dalam ekonomi syariah namanya akad khiyar. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika menjual dagangan Siti Khadijah menggunakan akad khiyar, sehingga orang yang tawarannya lebih tinggi maka dia yang memperoleh barang tersebut. Maka pulangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Satu catatan, seketika pulang dia membawa keuntungan melebihi daripada sebelumnya. Apakah keuntungan itu diambil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Semuanya diserahkan kepada Siti Khadijah. Baru nanti
bagiannya, nisbahnya baru diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini kejujuran Nabi Muhammad seketika memperoleh keuntungan yang banyak, bukan diambil sendiri atau dimasukkan ke kantongnya, tetapi diserahkan semua menunggu ridho si pemilik barang tersebut. Bertanya Siti Khadijah, ya Muhammad, kenapa pada hari ini mendapatkan untungan yang banyak? Pada beberapa tahun yang lalu tidak sebanyak ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Siti Khadijah, saya melakukan akad khiyar. Siapa yang lebih tinggi tawarannya, maka ini yang saya lepaskan barang sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Maka Siti Khadijah berpikir, kalau bukan jiwa yang jujur, kalau bukan jiwa yang amanah, tentunya mungkin separuh daripada ribhun dari keuntungan mungkin ditabungkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diserahkan, kemudian bagian Nabi Muhammad diberikan. Dari hari ke hari mulai Siti Khadijah berpikir, ternyata Muhammad bukan manusia biasa, tetapi adalah manusia yang mempunyai jiwa kejujuran dan tanggung jawab. Maka Siti Khadijah mulai melamarnya. Ternyata dalam hadis Bukhari, al-sidqu barakah. Andai kata hidup kita ini jujur, seorang bapak hidup jujur sama istri, insya Allah barokah. Istri jujur sama suami, insya Allah hidupnya akan barokah. Bu, kalau boleh tanya, ibu seneng enggak kalau suaminya jujur, Bu? Seneng enggak, Bu? Umpamanya kejujuran diungkapkan kepada ibu, kira-kira ibu marah enggak? Umpamanya ada seorang laki-laki nanti malam hendak mau tidur, kemudian jujur melepaskan apa yang menjadi perasaan di dalam hatinya. Dek, saya jujur, Dek, karena jujur itu barokah. Kenapa, Bang? Kalau diizinkan saya mau nikah kembali. Kira-kira diterima enggak, Bu? Ada yang menerima sedikit, tapi ada yang tak menerima lebih banyak. Kejujuran, kata Rasulullah, adalah barokah. Setiap perdagangan jujur, setiap transaksi jujur, suami jujur sama istri, istri jujur sama suami, insya Allah kehidupannya barokah. Ini contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlaknya luar biasa. Nabi Muhammad dikatakan tidak pernah mengedepankan emosional. Boleh orang lain mencerca, boleh orang lain menyakitin, boleh orang lain memfitnah, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah terselip dalam hatinya akan menyakiti orang. Seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap mau berangkat sholat, Nabi Muhammad ini bukan mendapatkan anjungan jempol dari jemaah, lebih-lebih dari orang yang tak seiman. Nabi Muhammad kadang dilempari dengan kotoran, kadang-kadang Nabi Muhammad diludahi, kadang-kadang Nabi Muhammad diteror dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah rasa ingin melawan dengan orang yang menteror, dengan orang yang menyakiti, dengan orang yang meludahi. Terbukti seketika beberapa hari kemudian Nabi Muhammad mau berangkat ke masjid, tak ada satu orang pun yang menyakitin, tak ada satu orang pun yang meludahin, tak ada satu orang pun yang melempari kotoran. Nabi Muhammad merasa gelisah, noleh ke kanan ke kiri, melihat orang yang biasa melempari dengan kotoran, tak nampak mukanya. Nabi Muhammad bingung, sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza tatlub ya Rasul,
Apa engkau yang cari ya Rasul? Rasulullah menjawab, ya sahibi, wahai temanku, saya melihat orang yang setiap aku lewat di sini sering meludaiku. Setiap aku lewat di sini sering melempariku. Setiap lewat di sini sering menyakitiku. Kemana beberapa hari ini kok enggak ada? Nabi Muhammad, sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang biasa menyakiti Tuhan, yang biasa melempari Tuhan, yang biasa yang meludahi Tuhan, sudah sakit 3 hari. Seketika mendengar sakit, Nabi Muhammad SAW segera dia berangkat ke masjid. Kemudian setelah dia sholat, berzikir tak begitu panjang, bergagas dia pulang ke rumahnya. Nyampe di rumahnya membiasakan Assalamualaikum ya Humairah. Nabi Muhammad sama istrinya tak pernah menyebut nama aslinya. Nabi Muhammad seketika manggil istrinya, laksana kita waktu pacaran. Seketika kita pacaran dengan istri ini tak pernah dengan rasa suara yang kasar, begitu lembutnya. Nabi Muhammad mengatakan kepada Siti Aisyah, ya Humairah, wahai wanita yang kemirah-mirahan pipinya, hal indaki ta'am, apa dia punya makanan? Sang istri menjawab, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, maafi ya Rasulullah, illa nisfut ta'am, enggak ada wahai Rasul kecuali sepotong roti. Sepotong roti itu diambil dari tangannya Siti Aisyah, kemudian di-packing dengan rapi, dibawa oleh baginda. Tidak ada tujuan, hanya untuk mengunjungi orang yang sering nyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nyampe ke rumah orang yang dikunjungi, ternyata dia di dalam selimutnya. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan Assalamualaikum, menjawab dari belakang selimut, pakai salam segala, masuk, saya sudah demam 3 hari. Kata baginda, Assalamualaikum. Kemudian tak usah pakai salam, saya sudah demam panas. Nabi Muhammad ketiga kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata orang yang sakit di balik selimut mengintip. Ternyata yang datang adalah sosok manusia yang mempunyai tauladan yang tinggi, adalah manusia yang mempunyai akhlak yang mulia. A'dhamus syifa lin nufus, artinya membersihkan kepada jiwa. Dia langsung sembuh melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu sekalian, seketika kita melihat wajah Rasul di dalam mimpi tak akan hilang selama hidupnya. Seketika pernah kita melihat wajah Rasul dalam mimpi, itu tak akan hilang selama hidupnya, menjadi kesan yang paling agung, menjadi kesan yang luar biasa. Dan dikatakan di beberapa sirah, orang yang melihat wajah baginda, insya Allah dia segala penyakit keindahan akan hilang. Maka Abu Jahal tidak mau bertatap muka dengan Nabi Muhammad. Abu Jahal tidak mau melihat wajah Nabi Muhammad. Kenapa tidak mau? Takut Abu Jahal terpaut mengikuti ajaran bagindamu. Karena setiap orang memandang wajah Nabi Muhammad pasti akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Seketika melihat wajah Nabi Muhammad, orang yang sakit langsung sembuh. Ternyata di dalam sejarah tidak hanya manusia yang ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Dan ini pernah terjadi seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Sur bersama beberapa sahabat dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah masuk di dalam Gua Sur, Nabi Muhammad merasa capek, kemudian lubang-lubang itu
disumbat, ditutup dengan robekan kainnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada satu lubang yang tak tertutup. Apa tujuannya? Takut ada makhluk-makhluk kecil, ada serangga yang masuk menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah tertutup satu lubang itu tidak ditutup dengan robekan kain, karena robekan kain sudah ditutup dengan telapak kaki Sayyidina Abu Bakar. Kemudian baginda tidur di paha Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari balik lubang ada hewan, ternyata sambil menggigit, tujuannya ingin melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggigit, dipertahankan oleh Sayyidina Abu Bakar, mencungkil dengan lidahnya, tetap kaki Sayyidina Abu Bakar ditahankan. Akhirnya ujung-ujung digigit telapak kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah digigit merasa kesakitan, maka menetes air mata. Air matanya jatuh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda bangun dan bertanya, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tak ridha aku tidur di pahamu?" Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, bukan aku tak ridha, tetapi aku tak mampu menahan kesakitan karena telapak kaki digigit ular. Tak mampu ya Rasul." Kemudian kakinya, mana kakinya? Setelah kakinya ditarik kemudian diludahi oleh baginda Nabi Muhammad, hilang terasa nyeriknya. Kemudian ular memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mau lari karena rasa rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makhluk yang tak diberikan akal, makhluk yang tidak dijamin untuk masuk surga, ingin melihat wajah Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad. Kita mengharapkan syafaat. Yuk kita tanamkan dalam hati kita, harus rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika kerinduan ini tertanam setiap solat, seketika kerinduan itu tertanam setiap saat, seketika kerinduan tertanam setiap hari. Insya Allah minimal kelak di yaumil mahsyar mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau saya boleh tanya, dalam waktu 24 jam berapa kali kita baca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang jawab langsung dapat dopres. Dalam tempo 24 jam berapa kali kita baca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali? Ayo. Dalam tempo 24 jam kita wajib baca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali dalam tempo 24 jam atau satu hari kita baca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab tepat jawabannya langsung dapat duit. Ibu-ibu enggak apa-apa. Berapa kali ibu? Ini hanya merefleksi kegiatan kita setiap hari. Ayo, siapa bisa menjawab? Ayo, ada santri yang bisa jawab berapa kali dalam tempo 20 jam 24 jam kita baca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika ini mampu menjawab, dan itu sebagai wujud bahwa dalam 24 jam kita aktif membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Ayo, berapa kali? Ada yang bisa menjawab? Semalam saya di perusahaan, ternyata ada yang jawab.
Jawaban ini bisa jadi PR nanti di akhir pembicaraan. Insya Allah tetap niat baik saya akan diberikan. Kepada yang menjawab nanti insya Allah dapat dopres bentuk uang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka galakkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam solat itu adalah wajib, di luar solat adalah sunnah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca sebuah keterangan. Seketika kita solat itu menggambarkan huruf Muhammad di dalam kitab Tahqiqul Huruf. Seketika kita solat menggambarkan lafaz Ahmad. Coba ayo kita bedah, demonstrasi. Coba perhatikan seketika orang sujud. Ada seorang yang sholat kemudian melaksanakan sujud, kemudian foto dari samping, lihat kepalanya, lihat rongga badannya, lihat bungkungnya, lihat telapak kakinya, maka itu akan menggambarkan huruf. Yang pertama, seketika dia sujud kepalanya menggambarkan min. Kemudian rongga badannya menggambarkan huruf H. Kemudian punggungnya menggambarkan huruf min yang kedua. Dan kakinya menggambarkan huruf dal. Maka seketika solat menggambarkan kalimat Muhammad. Ini saya menemukan dalam sebuah kitab. Jadi orang yang ahli solat pasti kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, seketika orang sholat ini kenal Nabi Muhammad. Seketika berdiri mengenal nama Ahmad. Di dalam Al-Quran itu Ahmad yang dimaksudkan adalah Muhammad Rasulullah. Seketika orang berdiri hendak melaksanakan sholat, maka sama dengan huruf alif. Kemudian seketika ruku sama dengan huruf H. Seketika sujud sama dengan huruf mim. Kemudian seketika duduk sama dengan huruf dal. Maka sempurnalah secara demonstrasi orang yang sholat menggambarkan kalimat Ahmad. Para hadirin wal hadirat sekalian, dengan rasa cinta kita baca sholawat, mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita dipertemukan dan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mendapatkan syafaat. Kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah contoh akhlaknya. Seketika tadi orang yang didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung sembuh. Apa tindakan mereka? Apa tindakan orang yang didatangi sembuh tadi? Berkata, "Ya Muhammad, engkau adalah sosok manusia yang luar biasa akhlaknya. Engkau adalah manusia yang tak pernah rasa benci. Engkau adalah manusia yang tak pernah balas dendam. Engkau sering kusakitin. Seketika saya sakit tak muncul teman-temanku yang menampakkan batang hidungnya, tetapi engkaulah orang yang pertama menjenguk seketika aku sakit. Maka dengan itu wahai Muhammad, mulai detik ini, saat ini saksikanlah, saya akan mengikuti agamamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah." Coba bayangkan, Nabi Muhammad mengajak orang tidak perlu dengan pedang terhunus, bukan dengan emosional, tapi dengan rasional, tanpa dipaksa. Karena akhlaknya Nabi, orang-orang yang menyakiti akhirnya masuk Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini contoh dalam kehidupan. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat sesama muslim, Nabi Muhammad begitu baik akhlaknya. Juga kepada sesama non muslim, Nabi Muhammad juga mempunyai akhlak yang luar biasa. Sehingga terbukti seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak berjalan bertamasa dengan para sahabat, kemudian
Di tengah jalan kata Rasulullah, wahai para sahabat, berhenti. Itu ada orang-orang Yahudi sedang membawa jenazah hendak dimakamkan ke kuburannya. Berhenti. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, dia kan orang Yahudi. Kata Rasulullah, betul dia orang Yahudi, tapi dia apakah bukan makhluk Allah? Seketika dijawab demikian, maka tidak melihat dari identitas beda agama, Nabi Muhammad tetap memuliakan. Ini luar biasa akhlaknya. Bahkan ada hadis, la taruddus sa'il walau kana kafiron. Jangan engkau membentak-bentak orang yang minta-minta walaupun itu beda agama. Itu begitu toleransinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika ada kejadian yang perlu minta pertolongan, Nabi Muhammad tak pernah melihat identitas itu. Apakah dia non-muslim, adalah seiman, tetap dia bantu. Jika dalam kehidupan kita sebagai muslim menyontoh kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah ditanamkan, maka insyaallah kerukunan sebagai bangsa Indonesia akan semakin baik. Tidak melihat identitas jikalau memerlukan bantuan, itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat sekalian, ini karena masih ada acara, ada pembagian, saya tadi ada dopres. Dari pembicaraan saya dari depan, saya ingin mengulas 3 pertanyaan. Yang menjawab insya Allah akan mendapatkan dopres. Hati-hati. Nabi Muhammad adalah contoh yang baik. Nabi Muhammad sejak kecil tidak dikenal sebagai pemalas, tapi adalah sebagai generasi yang mempunyai kreativitas. Adalah orang yang mandiri. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad di masa usia 12 tahun? Siapa bisa jawab? Silakan, silakan di belakang. Ayo. Ayo ke depan. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika pada usia 12 tahun? Apa? Menggembala kambing. Ya. Menggembala kambing. Bukan. Itu menggembala kambing di bawah usia 12 tahun. 12 tahun bukan menggembala kambing. Ayo. Ayo. Silakan. Berjualan. Berdagang, baik. Masih 2 lagi. Yang kedua, pertanyaan yang pernah tadi saya tanyakan. Kita mengaku rasa cinta kepada baginda. Membuktikan cinta, ada sering menyebut nama baginda. Dalam tempo 24 jam, berapa kali kita menyebut nama baginda? Yakni Nabi Muhammad. Ayo, siapa? Silakan. Silakan ke sini. Berapa kali? 5 kali. Jawabannya tak tepat. Ayo silakan. 1000 kali juga enggak tepat. Ayo, siapa? 10 kali masih belum tepat. Silakan.
Yang bilang 9 maju ke depan. Oh, barakallah. Sudah ada. Baik. Saya jelaskan. Di dalam solat kita wajib menyebut nama Muhammad itu 9 kali. Di mana? Yuk kita bedah. Kita demonstrasi pada solat subuh nanti menyebut pada tahiyat yang terakhir menyebut solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Zuhur pada rokaat yang kedua dengan yang keempat. Asar pada rokaat yang kedua dan keempat, Maghrib pada rakaat yang kedua dengan yang ketiga, Isya pada rakaat yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua dan yang keempat. Maka genaplah seketika kita aktif solat, minimal kita menyebut solawat kepada baginda Nabi Muhammad 9 kali. Ada pertanyaan dari ibu, Ustaz, suami saya hanya menyebut solawat itu hanya 7 kali. Kenapa tidak 9 kali? Saya jawab, dia tak sempat sholat isya gara-gara nonton sepak bola. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau orang itu baca solawatnya hanya 5 kali, berarti zuhur sama asar sibuk bekerja, lupa dia baca solawat dalam solat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Kemudian pertanyaan ini kedua nih, tadi ada yang bayar. Saya janjinya berapa? Iya, baik, masih 2 lagi. Silakan. Pada usia keberapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan seorang janda? Ayo silakan. Ibu dulu, silakan, silakan Bu. Silakan. Pada usia 25 tahun. Baik. Kasihkan ke ibu sana di belakang. Iya. Allahumma shalli ala. Kemudian berikutnya, siapakah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali? Ini pada jawab semua ini. Saya ganti pertanyaannya. Baik. Di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan di mana makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana Nabi Muhammad dilahirkan dan di mana makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, terima kasih. Tinggal satu lagi. Baik, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Baik, perhatikan. Makhluk apa yang memaksa ingin melihat baginda Nabi Muhammad? Saya ulangi lagi. Di mana Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam digigit ular? Ayo. Di Gua Sur. Terima kasih. Baik.
Kenapa hal ini saya coba sebenarnya? Kam min abna'im muslimin la ya'rifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-ismah. Banyak anak orang-orang muslim yang mengaku dirinya muslim, anaknya muslim, tak mengenal Nabi Muhammad kecuali namanya. Maka kita sebagai anak orang muslim tidak hanya mengenal namanya, tapi mengenal sejarahnya dan harus mengamal apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min abna'il muslimin la ya'rifuna sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ismuh. Dan begitu banyak anak-anak orang muslim tak mengenal para sahabat kita, sahabat baginda Nabi Muhammad yang dimaksudkan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Dan juga tak sedikit dari orang muslim la ya'rifunal Islam illal ismah, tidak mengenal Islam kecuali namanya. Kalau ditanya apa agamanya, Islam, tapi tak mau mengamalkan agama Islam. Identitasnya Islam, ini KTP-nya Islam, tapi kadang-kadang tak kenal siapa Rasulnya, siapa apa agamanya. Jangan hanya menunggu di alam kubur nanti pertanyaan itu. Jadikan sebagai pertanyaan untuk menguatkan iman kita. Para hadirin wal hadirat sekalian, demikian apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar, dan mudah-mudahan kita semuanya masuk ke surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat sekalian, demikian apa yang saya sampaikan. Tentunya banyak khilaf dan kekurangan. Atas nama pribadi Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.